Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Abu Dhabi tentang bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang lain karya DALECARNAGIE. Jangan lupa subscribe dan ikuti sampai selesai channel ini serta jangan lupa siapkan kopi, makanan ringan, buku, dan ballpointnya untuk mencatat yang penting-penting. Jika Anda belum memahami isinya, disarankan untuk mengulang kembali dan jangan melanjutkan ke bab selanjutnya agar tidak gagal paham. Bagian 1. Teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Saya pernah melakukan surat menyurat dengan Louis Lawes, yang merupakan sipir penjara Sing Sing, New York, tentang masalah ini, dan ia menyatakan bahwa hanya sedikit para kriminal di Sing Sing menganggap diri mereka orang jahat. Mereka sama manusiawinya seperti Anda dan saya. Jadi mereka membuat rasionalisasi, mereka menerangkan. Mereka bisa mengatakan kepada Anda mengapa mereka harus menembak dengan menarik picu senjata begitu gesit. Hampir semua dari mereka berusaha memberikan alasan, keliru atau logis, untuk membenarkan tindakan-tindakan antisosial mereka, bahkan untuk diri mereka sendiri, karenanya dengan keras mereka berpendapat bahwa mereka sama sekali tidak patut dipenjara. Jika Al Capone, Crowley, dua senjata, Dutch School, dan para wanita maupun pria putus asa di balik dinding penjara itu tidak menyalahkan diri mereka sama sekali, bagaimana halnya dengan orang-orang yang berhubungan dengan Anda dan saya? John Wanamaker, pendiri sejumlah toko di Amerika dengan nama dirinya, pernah mengakui, saya sudah belajar 30 tahun yang lalu bahwa sungguh bodoh untuk memarahi orang lain. Saya sudah mempunyai cukup masalah dalam mengatasi keterbatasan saya sendiri tanpa memedulikan fakta bahwa Tuhan tidak membagikan secara merata kemampuan inteligensi seseorang. Wanamaker mendapat pelajaran ini dengan cepat, tetapi saya sendiri harus membuat kesalahan besar di dunia yang sudah tua ini selama sepertiga abad sebelum saya sadar bahwa 99 kali dari 100, orang tidak mengkritik dirinya sendiri sama sekali, tidak peduli kesalahan yang sudah dilakukannya. Kritik adalah hal yang sia-sia karena menempatkan seseorang dalam posisi defensif dan biasanya membuat orang itu berusaha mempertahankan dirinya. Kritik itu berbahaya karena melukai rasa kebanggaan seseorang, melukai perasaan pentingnya, dan membangkitkan rasa benci. B.F. Skinner, seorang psikolog terkenal di dunia, membuktikan melalui pengalaman-pengalamannya bahwa seekor binatang yang diberi hadiah karena tingkah laku baik, akan belajar jauh lebih cepat dan menyimpan apa yang dipelajarinya dengan jauh lebih efektif, dibandingkan dengan seekor binatang yang dihukum karena bertingkah laku buruk. Studi-studi berikutnya menunjukkan bahwa hal yang sama juga berlaku pada manusia. Dengan mengkritik, kita tidak membuat perubahan yang langgeng dan seringkali malah menimbulkan rasa benci. Hans Selye, seorang psikolog besar lainnya, berkata, kehausan kita akan persetujuan, sama besarnya dengan ketakutan kita pada kritik. Rasa benci yang ditimbulkan oleh kritik dapat menurunkan semangat kerja para pegawai, anggota keluarga, dan kawan-kawan, dan hal ini tetap tidak memperbaiki situasi yang sudah dikritik. George B. Johnson dari Enid, Oklahoma, seorang koordinator keamanan untuk sebuah perusahaan rekayasa. Salah satu dari tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa para pekerja harus memakai topi pengaman pada saat mereka berada di tempat kerja lapangan. Dia akan melaporkan jika ia melihat ada pekerja yang tidak mengenakan topi pengaman, menyampaikan secara jelas tentang peraturan yang harus mereka patuhi. Hasilnya, ia mendapat penerimaan yang tidak simpatik dari para pekerja yang merasa kesal, dan seringkali setelah ia pergi, para pekerja itu akan menanggalkan topi mereka. Ia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Saat berikutnya bila ia menemukan pekerja yang tidak memakai topi pengaman, ia bertanya apakah topi itu tidak nyaman dipakai atau tidak cukup pas untuk mereka. Kemudian ia mengingatkan para pekerja itu dengan nada menyenangkan bahwa topi itu dirancang untuk melindungi mereka dari kecelakaan, dan menyarankan agar topi itu selalu digunakan di tempat kerja. Hasilnya adalah kesadaran untuk mematuhi peraturan tanpa rasa kesal dan benci. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan channel ini dengan setia. Jangan lupa ikuti bab selanjutnya.